Ke-45, si Tangguh telah menjadi Hello Kitty. Ihsan terbelalak, mulutnya pun menganga lebar. Lalu ia pun menatap lekat wajah Yasmin. Sayang, kamu ngomong apa tadi? Bisa tolong diulangi? Pintanya dengan nada menggoda. Yasmin membuang muka. Ia lebih memilih menatap ombak-ombak di lautan. Ia malu dan gengsi. Sayang, tolong ulangi sekali lagi dong. Abang pingin dengar. Tadi dengarnya kurang jelas. Soalnya indera pendengaran abang belum bersiap-siap. Ayo ulangi sekali lagi. Biar direkam. Goda Ihsan lagi. Gak ada tayangan ulang. Jawab Yasmin malu-malu. Ayolah sayang. Abang senang banget tahu. Dengar kamu bilang begitu. Ayo. Ulangi sekali lagi. Menyenangkan hati suami itu pahalanya besar loh. Bisa aja Ustadz Ihsan merayu Yasmin. Yasmin mengambil nafas panjang dan menutup matanya. Lalu berteriak sangat kencang. Aku sayang sama Ustadz Ihsan. Ini benar-benar melebihi ekspektasi Ihsan. Membuat orang-orang yang ada di sana menatap ke arah mereka. Kini Ihsan jadi malu sendiri karena kelakuan istri bocilnya. Yang susah ditebak itu. Gimana suamiku? Sudah puas? Tanya Yasmin sambil menaik turunkan alisnya. Mukanya tidak malu. Tapi Yasmin pikir sudah terlanjur basah. Mending nyebur aja sekalian. Tapi kalau seperti ini, malah Ihsan yang ikutan malu diliatin orang-orang. Rasanya kayak lagi jalan sama orang gila. Tapi hati Ihsan berdesir. Kala mendengar Yasmin menyebutnya suamiku, seketika rasa malunya tadi berubah menjadi rasa bahagia. Makasih ya sayang. Abang senang sekali akhirnya kamu bisa membuka hati kamu buat abang. Wajah Ihsan terlihat berseri-seri, seperti habis ditimpuk durian runtuh. Bagaimana tidak? Selama ini Yasmin sangat dingin, dan tidak pernah menganggapnya sebagai suami. Mereka lanjut berjalan-jalan lagi, menyusuri pantai, hingga Yasmin kelelahan. Dan main duduk aja di pasir, padahal jarak dari sini ke hotel membutuhkan waktu 15 menit jika berjalan kaki. Sayang, ayo kita pulang. Ini mataharinya sudah terik banget. Ihsan melirik jam tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Entah apa yang mereka lakukan di sini. Sehingga lupa waktu seperti ini. Aku capek Om Ustadz. Gak kuat jalan. Keluhnya. Matahari sangat terik di atas kepala mereka. Jika berlama-lama diam seperti ini, bisa membuat kulit gosong. Ihsan berjongkok di hadapan Yasmin. Ya udah sini naik sayang. Tidak perlu disuruh 2 kali. Yasmin langsung naik ke punggung Ihsan. Ia tidak peduli. Ihsan kelelahan, yang penting ia tidak perlu berjalan jauh. Karena di area ini, tidak ada ojek ataupun taksi, sebab jalan menuju hotel itu banyak pepohonan, dan masih area tempat wisata. Yasmin benar-benar betah di gendongan Ihsan. Ia seperti anak monyet yang menempel di punggung majikannya. Kini mereka sudah tiba di hotel. Ihsan benar-benar menggendong Yasmin sampai ke kamar. Akhirnya sampai di kamar juga. Ucap Yasmin lega, sambil menghembuskan nafas panjang. Seolah-olah dia capek. Padahal dari tadi Ihsan lah yang lelah menggendongnya. Gak kebayang lagi betapa capeknya Ihsan. Berjalan sambil menggendong Yasmin, sampai ke hotel. Ihsan langsung pergi ke kamar mandi, karena merasa tubuhnya sudah lengket. Sementara Yasmin masih guling-gulingan di kasur, sambil memainkan ponselnya. Ihsan keluar dari kamar mandi. Ia langsung menuju kasur, karena sudah tidak kuat. Badannya terasa sangat pegal. Baru saja Ihsan duduk di tepi ranjang. Om Ustadz, aku lapar. Lenyek Yasmin sambil memegangi perutnya. Kamu pingin makan apa sayang? Biar abang pesenin. Tanya Ihsan. Aku gak mau makanan di sini. Aku mau makan nasi padang aja. Om Ustadz beliin sekarang ya. Perintahnya tanpa dosa. Ihsan mendesah panjang. Ya udah, nanti abang beliin. Tapi abang istirahat dulu ya bentar. Kok nanti sih? Aku sudah lapar banget. Gak kuat. Lenyeknya manja. Ini benar-benar bukan Yasmin. Dia tidak pernah bermanja kepada siapapun. Mungkin saat ini si Tangguh telah berubah menjadi Hello Kitty. Seperti itulah wanita. Ia akan bermanja kepada laki-laki yang dicintainya. Apa mungkin Yasmin sudah benar-benar mencintai Ustadz Ihsan ya? Ihsan yang tidak tega pun bergegas memakai pakaiannya
lalu pergi keluar mencarikan makanan untuk Yasmin. Di malam harinya, Ihsan kembali mengajak Yasmin untuk berjalan-jalan di kota ini. Mereka berjalan ke taman, lalu makan bakso berdua. Sesederhana itu saja sudah mampu membuat Yasmin bahagia. Setelah puas berjalan-jalan dan mencari oleh-oleh untuk orang rumah, mereka pun kembali ke hotel. Yasmin langsung tidur, sedangkan Ihsan merapikan semua baju-baju mereka dan memasukkannya kembali ke dalam koper. Sebab besok pagi-pagi sekali mereka harus kembali lagi ke pondok, karena Ihsan harus mengajar. "Yasmin, sayang ayo bangun," ucap Ihsan sambil menggoyang tubuh Yasmin. Yasmin membuka matanya perlahan. Ia tidak tahu jika pagi ini mereka harus kembali ke pondok. "Aku masih ngantuk. Om Ustadz, hari ini kita nggak ke pantai lagi kan? Aku bangunnya agak siangan aja ya," ucapnya. "Sayang, kita bukan mau ke pantai, tapi mau pulang sekarang. Hari ini abang harus ngajar." Yasmin yang mengantuk itu pun langsung membelalak. "Om Ustadz serius?" pekiknya. "Iya sayang," sahut Ihsan lembut sambil memakai jaketnya. "Aku masih mau di sini Om Ustadz. Aku nggak mau pulang." Ihsan mendekat dan membelai lembut kepala Yasmin. "Nanti abang bawa kamu lagi ke sini ya. Tapi sekarang kita harus pulang. Ayo bangun mandi." "Apa mau abang mandiin?" ancam Ihsan. Suaminya sudah rapi dan ganteng, tapi Yasmin masih seperti singa yang baru bangun tidur. Karena takut dimandikan oleh Ihsan, akhirnya Yasmin terpaksa bangun dan beranjak ke kamar mandi. Kini sudah jam 5 subuh. Yasmin sudah rapi dan wangi. Mereka pun langsung check-in, benar-benar sepagi ini. Sebab di perjalanan mereka membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Di jalan karena masih mengantuk, Yasmin tertidur kembali. Ia membiarkan Ihsan menyetir sendirian. Jam setengah 9 pagi, mereka sudah tiba lagi di pondok. Yasmin berjalan menuju rumah dengan penuh semangat. Ia sangat senang karena habis liburan bersama pak suami, meskipun liburannya hanya 1 hari. "Assalamualaikum," teriaknya setelah tiba di rumah. Yasmin langsung rebahan kembali di sofa ruang tamu, sedangkan Ihsan pergi ke kamarnya, bersiap-siap untuk mengajar. "Waalaikumsalam," sahut Umi Arfah dan Elvire berbarengan. Anak Umi seger banget wajahnya, abis bulan madu, goda Umi Arfah. Yasmin hanya tersenyum. Ia tidak terlalu menanggapi ledekan mertuanya. "Mi, ini ada oleh-oleh," ucapnya, lalu mengeluarkan beberapa cemilan dan kue-kuean dari paper bag. Pak Kiai dan Agil, yang sudah ingin pergi mengajar pun ikut duduk di sana. Mereka ikut memakan kue-kue itu. "Nak ceritain dong, gimana bulan madunya? Pasti seru banget kan?" desak Umi Arfah. "Gak ada bulan madu kok Mi, kami cuma jalan-jalan biasa," sahut Yasmin jujur. "Ah, masa gak ada yang panas-panas gitu?" goda Agil sambil terkekeh. "Ada sih Om. Kami panas-panasan di pantai kemarin pagi. Nih kulitku sampai belang," jawabnya santai sambil memperlihatkan wajahnya yang belang. Semuanya terkekeh. Yasmin kok dilawan? Ya begini jadinya. Tidak lama setelah itu, Ihsan pun turun ke bawah. Ia sudah berpakaian rapi, menggunakan gamis dan sorbannya seperti biasa. "Ayo San, kita ke pondok sekarang." Agil main tarik-tarik aja tangan adiknya. Padahal Ihsan belum bersalaman dengan istrinya. Ihsan pun hanya menurut, karena ini memang sudah jamnya mengajar. "San, gimana bulan madunya, berhasil gak?" tanya Agil saat mereka sedang berjalan. Ihsan menggeleng. "Aduh, kok masih sama aja sih? Udah dibawa ke hotel, masa masih gagal?" "Parah banget Yasmin, masa suaminya disuruh puasa terus? Udah 1 bulan lebih loh kalian nikah. Kamu juga payasan. Kenapa nggak dipaksa aja? Nanti juga kalau udah ngerasain enaknya, dia bakalan ketagihan," cibir Agil. "Gimana mau maksa Mas? Orang baru nyampai hotel, udah langsung didatangin sama bulan aja," sahut Ihsan ketus. Ia iri pada Agil sebab dari cara bicaranya. Sepertinya Agil sudah berhasil menaklukkan Elvira. Hahaha. Agil malah tertawa puas mendengar jawaban Ihsan. "Emangnya Mas sendiri sudah berhasil?" tanya Ihsan balik. Agil nyengir lebar sekali. "Sudah dong.
Jawabnya penuh penekanan. Ke-46, Ihsan sakit. Malam hari, Yasmin sudah memasak di dapur seperti biasa. Ia sudah sangat merindukan panci-panci yang ada di dapur. Namanya juga koki, sehari saja tidak memasak rasanya, seperti makanan tanpa garam. Hamba, sepi, gak ada rasa. Begitulah kira-kira yang dirasakan Yasmin jika tidak memasak. Malam ini ia memasak soto banja, entah lagi rajin atau bagaimana. Malam-malam begini Yasmin dengan penuh semangat memasak makanan yang ribet itu. Ia membuatnya lengkap dengan lontong serta perkedel. Sebab soto banja, makannya memang wajib pakai lontong, bukan pakai nasi. Karena jika pakai nasi, namanya nasi sop, bukan soto lagi. Semuanya sudah memasuki dapur. Yasmin pun sudah menyajikan semuanya di meja makan. Wah, ini kamu lagi kesambet apa Yasmin? Kok malam-malam begini buat soto banja? Tanya Agil. Sebab ia tahu membuat makanan satu ini sangat memakan waktu, karena Umi Arfa juga sering membuat makanan satu ini, karena rasanya memang sangat enak. Yasmin terkekeh. Lagi pingin aja Om, soalnya di luar hujan, enaknya memang makan soto kan? Jawabnya. Dari tadi sore di sini sudah diguyur hujan, dan hujannya juga lumayan deras, membuat cuaca begitu dingin. Ini enak banget loh Yasmin. Puji Umi Arfah. Yasmin hanya tersenyum saat dipuji oleh uminya. Semuanya makan sambil berbincang-bincang seperti biasa. Hanya perlu waktu beberapa menit saja. Semua soto buatan Yasmin sudah ludes, tak tersisa. Karena masing-masing menghabiskan 2 mangkok soto. Saking enaknya. Sayang kita langsung ke kamar yuk. Ajak Ihsan, saat Yasmin ingin membersihkan semua alat-alat makan. Yang lainnya pun masih berada di sana. Aku mau beres-beres dulu Om Ustadz. Jawabnya tanpa menoleh. Udah yang beresin Elvira aja ya sendiri. Gak apa-apa kan Mbak Elvira? Tanya Ihsan pada Elvira. Iya, gak apa-apa Yasmin. Kamu ke kamar aja. Sahut Elvira. Katanya lagi halangan. Kok jam segini sudah ngajak ke kamar aja? Sindir Agil, sambil terkekeh. Iya nih Om Ustadz. Kok tumben banget maksa gini? Keluh Yasmin. Bukan gitu sayang. Badan abang gak enak. Pingin cepat-cepat tiduran. Jelas Ihsan. Wajahnya memang terlihat sedikit pucat. Ya udah Om Ustadz tidur aja duluan. Nanti kalau sudah selesai aku ke kamar kok. Yasmin sama sekali tidak peka. Ihsan maunya diantar ke kamar, lalu ditidurin. Ia ingin bermanja-manja pada istrinya. Dan ingin dapat perhatian lebih dari Yasmin. Kamu ke kamar aja nak, urusin suami kamu. Perintah Umi Arfah, sebab Umi Arfah tahu. Ihsan selalu ingin diperhatikan saat tidak enak badan seperti ini. Karena sekuat apapun laki-laki, kalau sudah sakit pasti berubah menjadi Hello Kitty. Akhirnya Yasmin mau ikut dengan Ihsan ke kamar. Mereka pun sudah tiduran di kasur. Tidak perlu waktu lama. Ihsan langsung tertidur. Mungkin karena ia kelelahan, dari pagi tidak ada istirahat. Di jam 1 malam, Yasmin merasakan kasurnya bergetar. Ia pun membuka matanya perlahan. Ia mendapati Ihsan yang sedang menggigil. Om Ustadz, kok menggigil? Om Ustadz sakit ya? Yasmin pakai nanya segala. Padahal dari sebelum tidur Ihsan sudah mengeluh tidak enak badan. Ihsan tidak menjawab. Ia masih tertidur dengan tubuh menggigil. Om Ustadz bangun. Om Ustadz bangun. Yasmin terus berusaha membangunkan Ihsan. Tapi laki-laki itu tidak bergeming. Om Ustadz bangun. Jangan mati sekarang. Aku gak mau jadi janda. Ucap Yasmin sambil menggoyang tubuh Ihsan. Wajahnya pun sudah dibanjiri oleh air mata. Ihsan pun perlahan-lahan membuka matanya. Kamu kenapa nangis sayang? Tanyanya pelan. Om Ustadz jangan mati sekarang. Aku sayang sama Om Ustadz. Kalau Om Ustadz mati, nanti aku sama siapa? Allahu Akbar Yasmin, abang masih mau hidup. Jangan bicara aneh-aneh. Kau tegur Ihsan. Habisnya tadi Om Ustadz aku bangunin, gak bangun-bangun. Aku takut. Yasmin abang boleh minta tolong gak? Kerokin punggung abang. Pinta Ihsan. Aku panggilin Umi aja ya, biar dikerokin sama Umi. Ihsan menggeleng cepat. Sama kamu aja sayang. Jam segini Umi juga lagi tidur.
Tapi dulu kata Om Ustadz, kalau sakit Umi yang kerokin. Iya itu dulu sayang. Sekarang kan abang sudah punya istri, jadi kamu yang harus urusin abang. Semenjak punya istri, Ihsan memang sudah tidak pernah bermanja-manja lagi pada Uminya. Ihsan pun membuka bajunya, dan Yasmin langsung mengerok punggung suaminya. Kali ini Yasmin sudah terlihat sangat lembut, mengurus Ihsan yang sedang sakit, sangat jauh berbeda dari waktu itu. Mungkin saat ini ia melakukan semuanya dengan cinta. Udah semua Om Ustadz. Sekarang tidur lagi ya, ucap Yasmin setelah selesai mengerok punggung Ihsan. Iya sayang terima kasih ya. Ihsan kembali merebahkan tubuhnya dan langsung tertidur. Di jam 4 subuh, Yasmin sudah berada di dapur. Ia ingin membuatkan bubur ayam untuk Ihsan. Sebab Yasmin sudah tahu, jika suaminya itu sedang sakit. Ia hanya mau makan bubur. Akhir-akhir ini, Yasmin memang sudah banyak berubah. Ia menjadi lebih perhatian pada Ihsan. Gadis yang awalnya sangat dingin itu, sepertinya sudah mulai mencair. Umi Arfah dan Pak Kiai, serta Agil dan Elvira, sedang bersiap-siap untuk pergi ke masjid, karena ingin menunaikan sholat subuh. Elvira, Umi kira kamu di dapur, ucap Umi Arfah, saat Elvira dan Agil menuruni tangga. Elvira menautkan alisnya. Ia bingung sebab baru turun ke bawah. Dari tadi aku di atas Mi, ini baru aja turun, sahut Elvira. Umi Arfah mendelik. Yang benar, kamu dari tadi nggak ke dapur. Tapi kok dari tadi Umi dengar ada suara-suara berisik dari arah dapur. Umi Arfah jadi merinding. Sebab jam segini Bi Asih juga belum datang. Apa jangan-jangan di dapur ada hantu? Celetuk Agil. Plak. Umi Arfah memukul pundak Agil. Kamu ini, kalau bicara jangan sembarangan. Umi dan Abah sudah lebih dari 30 tahun tinggal di rumah ini. Gak pernah lihat hantu. Ya kali aja Mi, habisnya kita semua gak ada yang ke dapur. Tapi ada suara orang masak dari dapur. Subuh-subuh begini, siapa lagi coba kalau bukan hantu? Seketika suasana di rumah ini menjadi horor, sebab selama ini tidak pernah terdengar suara-suara seperti itu di subuh seperti ini. Suaranya terdengar semakin berisik, tapi tidak ada yang berani mengecek ke dapur. Ada terdengar suara mangkuk yang diletakkan di meja, suara gelas, suara sendok. Mereka semua saling menatap satu sama lain. Tiba-tiba Yasmin lewat membawa bubur ayam yang masih panas, dengan satu gelas teh panas juga, yang diletaknya di nampan. Yasmin, jadi dari tadi kamu yang berisik di dapur? Tanya Umi Arfah. Iya Mi, ini aku bikin bubur ayam. Ia menunjukkan nampan yang dibawanya. Rajin banget kamu Yasmin, jam segini bikin bubur ayam, mana lengkap banget kayak pedagang. Lagi kesambet apaan? Tanya Agil. Ini aku masak buat Om Ustadz. Soalnya lagi sakit. Biasanya kan Om Ustadz kalau sakit, makanya bubur, makanya aku bikinin sebelum dia bangun, sahut Yasmin santai. Semuanya mengulum senyum. Cie perhatian banget ya sama suaminya. Goda Agil. Emangnya kenapa nggak boleh ya? Tanya Yasmin. Boleh, boleh banget malah. Tapi ini sudah tanda-tanda ini nih. Bentar lagi Umi bisa dapat 2 cucu sekaligus, sahut Agil. Umi Arfah dan Pak Kiai hanya terkekeh. Tapi Yasmin yang tidak dapat mencernanya malah kebingungan. Apa hubungannya? Buatin bubur sama cucu? Udah gak usah dipikirin Yasmin. Kamu naik aja ke atas urusin suaminya, perintah Pak Kiai. Sebab jika diladenin hanya akan membuat orang-orang pusing dengan pertanyaan-pertanyaan ajaibnya. Ke-47, baju haram. Beberapa hari telah berlalu. Kini Ihsan sudah sembuh dan sudah kembali mengajar seperti biasanya. Yasmin pun sudah selesai PMS-nya. Jadi ia bisa kembali mengaji setiap sore seperti hari-hari sebelumnya. Sore ini Yasmin pergi ke masjid seperti biasanya. Ia pergi dengan semangat baru, sebab sudah lama libur mengaji. Yasmin berjalan dengan senyum sumringah menuju masjid. Namun saat tiba di pelataran masjid, ekspresi wajahnya berubah 180 derajat. Karena melihat Ihsan, yang berada di dalam masjid, sedang mengajari 2 cabe-cabean mengaji. Siapa lagi kalau bukan Cindy dan Mila? Walaupun mereka sudah lama bersahabat, tapi Yasmin tetap cemburu ketika mengetahui sahabatnya itu menyukai suaminya.
Ngapain lagi sih dua cabe-cabean itu di sini? Batin Yasmin. Yasmin berjalan cepat memasuki masjid. Ia tidak rela dua orang itu mendekati suaminya. Yasmin berdeham, membuat mereka yang sedang serius mengaji itu pun menoleh. Ada istrinya Pak Ustadz nih. Goda Mila. Dengan senyuman nakalnya. Yasmin tidak menyapa sahabatnya. Ia hanya duduk di samping Ihsan dengan wajah yang ditekuk. Sementara Ihsan juga tidak menyapa Yasmin. Ia terus fokus mengajari Cindy. Setelah beberapa saat, kini giliran Yasmin yang mengaji. Semuanya sudah selesai. Yasmin segera membawa Cindy dan Mila untuk keluar dari masjid. Ia mengajak dua orang itu ke kebun pondok tempat ia dibully oleh penggemar Ihsan waktu itu. Kalian ngapain sih ada di sini lagi? Tanya Yasmin ketus. Menurut kamu kita ngapain di sini? Cindy balik bertanya. Kalian pasti mau deketin suamiku kan? Tuduh Yasmin, sembari menatap sinis kedua orang itu. Mila tersenyum getir. Cemburuan banget sih kamu, Yas. Katanya nggak cinta sama Ustadz Ihsan. Lah kok cemburu? Itu artinya kamu sudah jatuh cinta sama dia. Ledek Mila. Yasmin menggeleng. Aku tidak tahu apa itu cinta. Yang pasti aku cuma tidak suka jika ada wanita lain yang ingin mendekati suamiku. Hati-hati loh Yasmin. Kalau kamu sudah mencintai Ustadz Ihsan, sebaiknya kamu berikan haknya sebagai suami. Sebelum kamu menyesal. Karena aku melihat banyak para ciwi-ciwi di sini yang juga naksir dengan suami kamu. Bukan hanya santriwati saja, tapi juga ada beberapa ustazah. Mana mereka cantik-cantik dan juga pintar-pintar. Kamu mah kalah gak ada apa-apanya. Ucap Cindy mengompor-ngompor Yasmin. Kalian tahu dari mana? Tanya Yasmin ketus. Bukannya menjawab, kedua orang itu malah nyinyir kuda. Membuat Yasmin gemas. Rasanya ia ingin menyumpal mulut mereka dengan sendal. Woi, kalau ditanya itu dijawab dong. Kok malah nyinyir aja? Omel Yasmin kesal. Kami mondok di sini. Ucap Mila, masih sambil nyengir. Yasmin terkesiap. What? Aku nggak salah dengar? Pekiknya. Iya kamu nggak salah dengar Yas. Kami sudah masuk pondok ini sejak hari Senin kemarin. Jelasin di. Kok Om Ustadz gak ada kasih tahu aku ya? Tanya Yasmin. Mana aku tahu. Tapi sehabis itu suami kamu kok gak kelihatan ngajar ya? Hari ini tadi, dia baru masuk ngajar lagi. Gumam Mila. Iya soalnya dia sakit. Selama beberapa hari. Jelas Yasmin. Oh pantesan dicariin gak ada. Padahal kita satu kelas pada semangat banget belajarnya. Kalau yang ngajar Ustadz Ihsan. Ucap Mila kelepasan. Yasmin melotot menatap mata Mila. Jiwa-jiwa premannya keluar lagi. Maksudnya gimana Mil? Orang-orang satu kelas pada suka sama suamiku. Tanya Yasmin galak. Mila meringis ditatap seperti itu oleh Yasmin. Ya kamu tahu sendirilah. Ustadz Ihsan itu. Idola semua ciwi-ciwi di sini. Makanya kamu kasih dia sesajen biar gak kepincut sama orang lain. Seketika Yasmin langsung galau. Ia bingung apakah harus memberikan hak Ihsan sebagai suami. Atau masih mempertahankan itu semua. Tapi di satu sisi, Yasmin benar-benar takut Ihsan tergoda pada wanita lain. Ingat Yasmin, semua laki-laki itu punya nafsu. Walaupun dia seorang ustadz. Tapi Ustadz Ihsan itu juga manusia. Kalian sudah 2 bulan nikah. Masa dia belum dapat jatah? Paling gak lama lagi dia melirik cewek lain. Soalnya percuma juga punya istri cantik. Tapi gak bisa disentuh. Gak ada bedanya sama nikahin manekin. Mila dan Cindy mulutnya memang 11-12 dengan Yasmin. Jadi meskipun belum menikah, mereka sama sekali tidak canggung membahas masalah ranjang. Kalian jangan nakut-nakutin aku gitu dong. Cicit Yasmin. Kami gak nakut-nakutin loh. Tapi kamu harus tahu, kalau pelakor di luar sana, pada ganas-ganas. Makanya kamu sebagai seorang istri, dari laki-laki yang memiliki banyak penggemar, kamu harus lebih ganas dari mereka. Terutama soal ranjang, kamu harus bisa memuaskan Ustadz Ihsan, biar dia nggak melirik wanita lain. Tambah Mila lagi. Yasmin mencebik, ia malah kesal pada dua cabe-cabean itu, bisa-bisanya mereka yang belum menikah, memanasi Yasmin masalah ranjang. Udah ah, pusing aku ngobrol sama kalian. Pembicaraannya ke arah sana terus. Keluh Yasmin,
Lalu ia pergi meninggalkan mereka berdua. Di sepanjang berjalan ke rumah, pikiran Yasmin tidak jauh-jauh dari masalah ranjang. Entah kenapa ia jadi memikirkan hal itu. Padahal biasanya Yasmin selalu jijik jika membayangkan hal semacam itu. Malam harinya, Ihsan sudah pulang dari masjid. Seperti biasa selesai makan, mereka langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Ihsan sudah mandi dan siap-siap untuk tidur, sebab ia baru sembuh dari sakit. Tubuhnya pun masih sedikit lemas. Yasmin pergi ke kamar mandi. Ia membawa paper bag, yang waktu itu diberikan oleh Ihsan saat mereka menginap di hotel. Ia berdiri di hadapan cermin sambil memperhatikan baju itu. Apa aku pakai aja ya? Gumamnya. Tapi aku takut. Aku takut melakukan semua itu. Tapi aku juga takut kehilangan Om Ustadz. Aku harus bagaimana ya? Yasmin terus berbicara sendiri. Setelah hampir setengah jam di kamar mandi, akhirnya ia mengenakan pakaian itu. Kini Yasmin sudah wangi, ia sudah mandi, dan juga berdandan tipis. Ia ingin terlihat cantik di hadapan Ihsan. Ceklek. Dengan langkah ragu-ragu, Yasmin keluar dari kamar mandi. Jantungnya berdegup sangat kencang. Sebab Yasmin bukan hanya takut dengan semua itu, tetapi ia juga harus berusaha kuat untuk melawan rasa traumanya. Yasmin duduk di tepi ranjang. Ihsan ternyata sudah tertidur. Mungkin karena ia terlalu lama di kamar mandi. Dan Ihsan juga tidak tahu jika Yasmin ingin memberikan haknya malam ini. Ia mengambil nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Lalu dengan ragu-ragu, Yasmin mengulurkan tangannya, dan tangan itu mendarat tepat di dahi Ihsan. Ia membelai lembut kepala suaminya. Om Ustadz, sudah tidur? Tanyanya dengan suara sangat pelan. Ihsan yang tidurnya belum nyenyak itu pun membuka matanya perlahan. Deh! Ia seketika membelalak saat melihat penampilan Yasmin yang sudah mengenakan baju haram di depan matanya. Ke-48, Ihsan meninggal. Ihsan mengucek-ngucek matanya. Ia tidak percaya wanita yang ada di hadapannya adalah Yasmin istrinya. Ini aku halu atau gimana ya? Batin Ihsan sambil menatap kembali istrinya. Yasmin tersenyum dan masih membelai lembut kepala Ihsan. Sayang, kamu kok pakai baju begini? Mau ngapain? Tanya Ihsan. Matanya masih tidak berkedip sedari tadi. Yasmin mengambil nafas panjang, lalu menghembuskan perlahan. Aku mau. Yasmin tidak bisa mengatakan itu semua. Selain gengsi, ia juga masih ragu. Apakah ia bisa melakukan semua itu bersama Ihsan? Mau apa sayang? Tanya Ihsan tidak sabar. Kini ia malah ikutan duduk di samping Yasmin. Ia duduk dengan tangan yang menopang dagu. Sambil menatap wajah Yasmin yang sudah memerah karena menahan malu. Ditatap seperti itu, Yasmin malah menunduk. Ia meremas jemarinya sendiri. Sebenarnya Ihsan sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh Yasmin. Tapi ia sengaja membiarkan Yasmin mengatakan itu semua. Ihsan ingin kata-kata itu keluar langsung dari mulut istrinya. Ayo bilang. Kamu mau apa sayang? Desak Ihsan sambil mengulum senyuman. Dari tadi ia ingin sekali tertawa melihat ekspresi Yasmin. Tetapi Ihsan takut Yasmin semakin malu. Bisa-bisa gadis itu akan berubah pikiran lagi. Yasmin meremas jemarinya semakin kuat. Tapi lidahnya tidak bisa berkata. Klek. Ihsan menelan salivanya dengan susah payah kala melihat ekspresi Yasmin yang menggigit bibir bawahnya sendiri. Pikirannya pun sudah traveling, entah sampai kemana. Karena sudah tidak mampu lagi menahan malu, akhirnya Yasmin memejamkan matanya, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Ihsan. Akhirnya ciuman panas itu terjadi lagi. Kali ini Yasmin seperti menyerahkan dirinya. Ihsan pun dengan sigap pemimpin permainan. Matanya yang tadi mengantuk pun kini langsung kembali 100 watt. Sebab ia sudah terlalu lama berpuasa. Jadi saat Yasmin sudah menyerahkan dirinya seperti ini, Ihsan akan membuat malam ini menjadi malam yang bersejarah untuk mereka berdua. Akhirnya malam yang aku tunggu-tunggu tiba juga. Batin Ihsan sambil menyeringai. Sementara Yasmin yang terlihat sangat menikmati itu, ternyata ia masih sambil berperang melawan rasa traumanya. Kini Ihsan sudah melepaskan semua pakaian Yasmin, lalu ia pun berdiri dan melepaskan semua pakaiannya sendiri.
Yasmin memejamkan mata saat mengetahui Ihsan melepaskan semua pakaiannya sendiri. Sayang, kamu gak mau melihat tubuhku? Ayo buka matanya. Goda Ihsan dengan suara nakalnya. Yasmin menggeleng, jantungnya berdetak sangat kencang. Begitupun Ihsan. Hanya saja ia terlihat tenang, karena bisa mengendalikan perasaannya. Sebab Ihsan adalah pria dewasa, yang sudah siap lahir batin. Berbeda dengan Yasmin yang masih bocil ingusan. Ihsan membaca doa, lalu setelah itu, ia bersiap-siap dan mencari posisi yang pas. Sayang, abang mulai sekarang ya? Kamu sudah ikhlaskan memberikan semua ini pada abang? Tanya Ihsan, dengan suara yang sudah terdengar berat. Yasmin mengangguk pelan. Iya, Om Ustadz. Lirihnya gugup. Ihsan langsung ingin melakukan penyatuan, namun percobaan pertama senjatanya melesat. Ini menandakan Yasmin memang masih perawan. Meskipun Yasmin gadis yang barbar, tapi ia bisa menjaga dirinya dengan baik. Bahkan di saat mabuk waktu itu, alam bawah sadarnya mampu melindungi dirinya. Saat percobaan kedua, akhirnya senjata Ihsan sudah mulai menemukan jalannya. Sakit, teriak Yasmin. Tahan ya sayang, ini belum masuk. Lirih Ihsan. Ia merasa kasihan pada Yasmin, namun ia juga tidak bisa jika kali ini harus gagal lagi. Ia pun berusaha melakukan semua itu dengan perlahan, agar Yasmin tidak terlalu sakit. Namun sialnya di kepala Yasmin tiba-tiba bermunculan bayangan demi bayangan masa lalu. Di mana saat itu, ia menyaksikan perceraian orang tuanya, dan mereka tidak ada yang mau membawa Yasmin tinggal bersama. Ia pun juga teringat saat kata-kata kasar orang tuanya, yang mengatakan menyesal menjadi perantaranya berada di dunia. Bayangan itu muncul silih berganti di kepalanya. Semua tentang penderitaannya di masa kecil. Mulai dari ia harus berjuang melawan kerasnya hidup, karena tidak diinginkan orang tua, sampai harus bekerja di usia muda karena orang tuanya tidak mau membiayai hidupnya. Harus putus sekolah, hidup bersama ibu tiri yang kejam. Dan masih banyak lagi. Kenangan-kenangan kelam itu menghantui Yasmin, membuat kepalanya terasa ingin meledak. Akhirnya ia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Saat Ihsan sudah hampir berhasil melakukan penyatuan, Yasmin malah refleks menendang keras perut Ihsan, membuat tubuh mereka yang hampir menyatu itu jadi terlepas lagi. Kamu kenapa sayang? Tanya Ihsan panik. Yasmin pun bangun dan menjambak rambutnya sendiri. Aku gak bisa melakukan semua ini, Om Ustadz. Aku tidak sanggup. Aku tidak mau hamil. Aku tidak mau punya anak. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aku jijik dengan perbuatan ini. Aku jijik. Aku tidak mau melakukannya sampai kapanpun. Teriak Yasmin dengan nafas yang tidak beraturan. Ihsan menghela nafas kasar. Tapi sayang, abang tidak mampu menahannya lagi. Tolong kasihani suamimu ini. Yasmin, abang mohon, untuk kali ini abang tidak bisa meridhoinya lagi. Bila kamu masih menolak. Ucap Ihsan memelas. Ia benar-benar tidak bisa lagi menahan diri. Sebab nafsunya sudah diubun-ubun. Ihsan sudah dapat merasakan sensasi penyatuan itu. Tentu ia tidak akan bisa lagi meredam nafsunya. Maaf Om Ustadz, aku gak bisa. Benar-benar gak bisa. Tolaknya. Lalu Yasmin bangkit dan pergi ke kamar mandi. Ia mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Ihsan yang emosi karena hasratnya tidak tersalurkan itu pun mengambil semua bajunya yang berserakan di lantai, lalu mengenakannya kembali. Ia pun meraih kunci motornya yang berada di nakas, lalu pergi meninggalkan kamar itu begitu saja. Ihsan pergi menaiki motor tanpa tujuan. Ia ingin membawa perasaannya yang kacau itu, dengan cara membelah sunyinya jalanan malam. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kesabaranku rasanya sudah habis untuk menghadapi sikapmu Yasmin. Rasanya aku tidak akan sanggup hidup dengannya lagi. Semua ini sangat menyiksaku. Yasmin, apakah kamu tidak bisa mengasihani aku sedikit saja? Aku ini juga manusia, sama seperti kamu. Selama ini aku sudah berusaha menerima kamu, dan memperlakukan kamu dengan sebaik mungkin. Aku juga sudah berusaha bersabar, sekuat yang aku bisa. Apakah semua perbuatan baikku sama sekali tidak bisa meluluhkan hatimu? Apakah hatimu sudah beku Yasmin? Batin Ihsan. Ia melamun sambil menaiki motor. Setelah hampir 1 jam di kamar mandi,
Akhirnya Yasmin keluar dari kamar mandi. Ia mencari-cari keberadaan Ihsan. Yasmin mengintip ke balkon kamar, namun laki-laki itu tidak terlihat. Yasmin tahu, mungkin Ihsan pergi keluar untuk menenangkan diri. Ia pun hanya duduk di kasur, sambil memeluk bantal suaminya. Ada rasa bersalah yang begitu besar di hati Yasmin, dari hatinya yang paling dalam. Ia tidak ingin melukai perasaan Ihsan seperti ini. Saat ini Yasmin sudah sangat menyayangi suaminya. Namun apalah daya, rasa trauma itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ia selalu kalah jika berperang dengan traumanya, sebab rasa trauma itu sudah ia rasakan sejak masih kecil. Maafkan aku Om Ustadz. Aku belum bisa berdamai dengan masa laluku. Maaf aku belum bisa membuat kamu bahagia. Aku sayang sekali pada Om Ustadz. Aku juga pingin buat Om Ustadz bahagia. Tapi aku masih butuh waktu untuk menghilangkan rasa trauma ini. Lirihnya sambil berderai air mata. Tok, tok, tok. Yasmin, buka pintunya. Teriak Umi Arfah dari luar. Yasmin pun menghapus air matanya, lalu bergegas membukakan pintu. Iya Mi, ada apa? Tanyanya sambil tersenyum. Walaupun sebenarnya senyuman itu terlihat kaku. Suami kamu nak, dia kecelakaan. Ucap Umi Arfah sambil terisak. Deh. Dada Yasmin langsung bergemuruh. Ia merasa sangat bersalah pada Ihsan. Apa ini karena aku? Batinnya menyalahkan diri sendiri. Sekarang Om Ustadz di mana Mi? Dia ada di rumah sakit nak. Umi dan Abah mau ke sana sekarang. Jawab Umi Arfah. Wajah Umi Arfah pun sudah dibanjiri oleh air mata. Sebab ia begitu menyayangi Ihsan. Beliau juga takut terjadi apa-apa pada anaknya. Yasmin yang sudah mengenakan baju tidur lengan panjang itu pun bergegas menyambar bergonya yang tergantung di belakang pintu. Aku ikut Mi. Ucapnya lalu berlari ke bawah. Mereka semua pergi ke rumah sakit. Agil dan Elvira pun juga ikut ke sana karena ingin melihat keadaan Ihsan. Mereka sama sekali tidak ada yang tahu seperti apa keadaan Ihsan. Tadi hanya dikabari oleh pihak rumah sakit. Mereka hanya memberitahu jika Ihsan kecelakaan. Di perjalanan, Yasmin terus merenung. Ia merasa bersalah, sebab tadi ia yang memulai permainan panas itu. Namun ia juga yang membatalkannya, saat Ihsan sudah di ujung tanduk. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di rumah sakit, dan sudah menanyakan ruangan Ihsan dirawat. Yasmin berlari lebih dulu ke sana, sebab ia sudah tidak sabar ingin melihat keadaan suaminya. Yasmin memasuki ruangan IGD. Di ruangan itu terlihat ada beberapa tirai. Mungkin ada beberapa orang yang dilawat dalam satu ruangan. Ia mendekati perawat yang sedang menutupi seseorang dengan kain putih. Orang itu sudah terbujur kaku dan terlihat ada darah yang membasahi kain putih itu. Sus, apakah ini korban kecelakaan tadi? Tanya Yasmin dengan suara yang sudah bergetar. Iya Bu, Bapak ini korban kecelakaan. Kecelakaannya baru saja terjadi, dan Bapak ini juga baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Kami sedang menunggu kedatangan keluarganya. Jelas suster itu. Deh, kaki Yasmin seketika lemas. Ia tidak mampu lagi untuk berdiri. Dadanya pun terasa sangat sesak. Ini rasa sakit yang paling sakit yang pernah Yasmin rasakan. Melebihi rasa sakit ketika tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dunianya seketika terasa berhenti berputar. Bagaimana tidak, saat ini Yasmin merasa dirinya berharga, karena Ihsan yang selalu memberinya kasih sayang. Laki-laki itu sangat memanusiakannya, meskipun tidak ada yang bisa dibanggakan di diri Yasmin. Kini orang satu-satunya orang yang menghargainya itu, telah tiada. Yasmin merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hidupnya. Nafasnya pun terasa sudah di ubun-ubun. Yasmin merasa terikan nafasnya begitu berat. Pandangannya pun mulai mengabur. Bahkan bayang-bayang saat ia bersama Ihsan, bagai terputar kembali di kepalanya. Yang membuat Yasmin semakin merasa bersalah adalah ia sangat sering melukai perasaan lelakinya itu. Bahkan Yasmin sadar, mereka menikah pun karena ia yang memfitnah Ihsan di malam itu. Ia juga sadar pengorbanan Ihsan untuk dirinya sudah terlalu besar. Mulai dari Ihsan yang harus merelakan Elvira untuk kakaknya, sampai Ihsan harus menerima Yasmin sebagai istrinya. Yasmin juga dapat melihat laki-laki itu selama ini sudah sangat-sangat sabar, dan perkataan terakhir Ihsan tadi sebagai bukti
bahwa ia tidak mampu lagi untuk bersabar. Kini ia tahu bahwa Ihsan tidak sanggup lagi untuk bersamanya. Makanya laki-laki itu pergi tanpa pamit seperti ini. Om Ustadz, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku masih membutuhkan kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Om Ustadz. Tolong bangun. Kamu tidak boleh pergi seperti ini. Teriak Yasmin sambil terisak. Om Ustadz, kamu tidak boleh pergi. Tugasmu di dunia ini belum selesai. Om Ustadz, harus menemani aku sampai kita tua nanti. Masih harus membimbing aku. Om Ustadz, masih harus menjadi ayah dari anak-anakku. Aku masih sangat membutuhkan Om Ustadz. Tolong bangun. Teriak Yasmin.